Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ووالاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، فيا عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله. Semoga para jemaah senantiasa mendapatkan kucuran limpahan rahmat, karunia, barakah, dan puncaknya adalah ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin. Ya mujibas sa'ilin. Para jemaah, dalam surah ke-75 yaitu surah Al-Qiyamah juz yang ke-29, Allah berfirman yang tadi pada muqaddimah dikumandangkan oleh khatib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yunabba'ul insan yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Bahwa nanti pada hari kiamat Allah akan menginformasikan, memberitakan, bahkan mengkonfirmasi. Apa itu? Apa yang telah manusia lakukan, amalkan, dan juga sebaliknya yang manusia lalaikan, tinggalkan, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban, akuntabilitasnya bagaimana. Itu. Yang kedua, balil insanu ala nafsihi basirah, dan itu
Yang akan menjadi saksi bukan orang lain, dia sendiri, dia yang lebih tahu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu surah Yasin, hafal sekali. Tidak bisa lagi kita membantah seperti di dunia ini, ngeles, berhela dan sebagainya. Tangan dan kakinya dan lain-lainnya menjadi saksi. Tidak bisa lagi, tidak berkutik. Walau alqa ma'adzirah, walaupun maka itu mengingkari, tidak bisa. Maha benar Allah. Karena kewajiban kita sebagai hamba Allah tidak lain, diciptakan itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu. Jadi bukan untuk yang macam-macam, tapi untuk beribadah, menyembah hanya kepada Allah. Bukan kepada jabatan, bukan kepada kekayaan, bukan kepada yang lain, hanya kepada Allah. Surah Al-Zariyat ayat 56, surah ke-51. Bahkan dikatakan lagi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah, menyembah pada Allah. Terus sampai nanti ajal menjemput. Jadi ini sebetulnya harus kita sadari. Jadi kalau manusia berlaku menyembah, beribadah, memberhalakan, menuhankan selain Allah, jelas sesat. Tidak benar. Para jemaah, jadi inilah yang mestinya kita sadari bersama-sama, mengingatkan kita semua. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi ini dijelaskan bagaimana tidak ada pilihan, tidak bisa ngeles, tidak bisa membantah, tidak bisa menghindar. Manusia harus beribadah, menyembah Allah. Saya bacakan hadisnya ya. Inna Allah Ta'ala yahtaju Yaumal qiyamati bi arba'ati anfus ala arba'ati ajnas. Bahwa Allah nanti di kiamat akan berhujjah, akan meminta pertanggungjawaban, argumentasi kepada seorang manusia dengan membandingkan kepada 4 manusia yang lainnya yang sudah ada. Jadi tidak mengada-ada. Kita lanjutkan. Siapa 4 itu? Tipe pertama, model pertama itu adalah kaum hartawan yang disimbolkan kepada Nabi Sulaiman bin Daud. Siapa yang tidak kenal? Yang paling lengkap sempurna seorang manusia, Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia raja di raja, dia kaya raya, dia seorang yang sangat pintar dan cerdas. Hatta bahasa binatang, burung dan semut pun dia tahu. Saking hebatnya, apalagi Quran. Tapi dia tetap beribadah kepada Allah, tidak aneh dan tidak sombong, tidak jumawa, tidak angkuh. Saya raja, saya penguasa, saya kaya, saya konglomerat, apalagi saya orang pintar. Tidak. Jadi antara jin ifrit sama seorang yang pintar itu terjadi rebut-rebutan. Siapa yang bisa memindahkan
istana Ratu Bilqis yang terkenal. Saat ini juga, coba, kata jin Ifrit itu adalah tokohnya, induknya jin Ifrit namanya. Yang waktu Isra Mi'raj Nabi bertemu dengan jin Ifrit itu. Aku, sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu, wahai Sulaiman, sudah ada itu istana. Tapi para jamaah, apa kata orang berilmu? Katanya itu sepupunya dari Nabi Sulaiman. Sebelum matamu berkedip, istana itu sudah ada. Betul. Tahu-tahu istana yang begitu hebat sudah berada di depan Nabi Sulaiman. Insya Allah. Tapi apakah dia sombong? Hada min fadli rabbi, ini adalah pemberian dari Tuhanku, bukan karena aku, bukan karena kehebatanku. Ashkuru am akfur? Apakah aku akan bersyukur atau aku yang kufur? Ini ujian, dia meluani ujian kepadaku, atau bersyukur atau aku yang kufur. Faman syakara fa innama yashkuru nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Siapa yang bersyukur, ya bukan untuk Allah, untuk diri sendiri. Dia tenang, dia aman, nikmat, sehat. Orang bersyukur sehat. Ya. Sebaliknya orang kufur, dia stres, stroke, ya stop. Kenapa tidak bersyukur pada Allah? Para jemaah, kita lanjutkan dalam waktu yang singkat ini. Yang kedua siapa? Itu adalah model manusia yang sakit-sakitan. Siapa itu? Nabi Ayub. 18 tahun sakit. Coba. Tinggal terakhir itu adalah lidah dan hatinya dia mau, ya Allah, ini betul-betul nih, ini perbuatan setan. Aku minta dua saja, lidahku dan hatiku jangan sampai sakit. Inilah alat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba. 18 tahun sabar dia. Semuanya sudah pada lari meninggalkan dia. Tidak kuat. Tapi dia sabar dan akhirnya sehat. Panjang ini ceritanya. Makanya kita banyak-banyak baca Al-Quran, insya Allah. Tapi intinya dia sabar, akhirnya dia sehat. Makanya ada juga doa, banyak-banyak baca ya wiridan Nabi Ayub. Inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Baca terus waktu tahajud, insya Allah sehat. Yakin. Al-Quran ini. Yang ketiga, para jemaah, itu model hamba saya, orang susah, orang yang tidak dianggap. Itulah Nabi Yusuf. Dibuang oleh saudara-saudaranya, anak tiri, saudara tiri, dizolimi. Coba, dikatakan dia dimakan oleh serigala, tapi bohong. Namun nasib manusia, makanya jangan suka kita ini pesimis atau mengecilkan orang lain. Hanya dia selamat dan diambil menjadi anak pungut oleh seorang pejabat dan istrinya bernama Zulaikha. Zulaikha tidak tahan melihat ketampanan Yusuf. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadha illa bashara in hadha illa malakun karim. Begitu disuruh keluar oleh kata Zulaikha, keluar kalian. Lagi motong-motong mau masak ini. Masya Allah, ini bukan manusia ini malaikat ini. Gimana nggak tergoda? Akhirnya nggak terasa itu. Jari-jarinya putus. Masya Allah. Ketika dia digoda, sudah berhasil. Apa pilihan? Saya lebih baik masuk penjara daripada saya mengikuti hawa nafsu godaan perempuan. Begitu. Jadi tidak takut untuk masuk penjara itu. Akhirnya dia berhasil menjadi menteri, diangkat. Dan jadilah Mesir itu yang tadinya mengalami musibah kemarau panjang menjadi manusia, menjadi negeri yang makmur. Yang keempat, model Isa yang dia lahir dilecehkan karena tidak punya ayah, dihina dan sebagainya, ya, miskin. Tapi akhirnya Isa diberikan kekuatan, bisa menghidupkan orang mati. Walaupun yang salah adalah orang-orang yang mengatakan dia Tuhan, itu salah sama sekali. Tidak benar. Menurut Injil sendiri itu tidak ada sama sekali. Jadi tidak ada alasan intinya manusia untuk menghindar
dalam berbuat taat, beribadah, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala berbaik. Tadi apa mereka itu kurang? Manusia super, tapi tetap istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan hati-hati, nanti semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di padang mahsyar di Mahkamah Agung Allah Subhanahu wa taala. Pasti tidak bisa ngeles. Bukan seperti Mahkamah Agung atau pengadilan di sini. Bisa saja kita ngeles. Saya nggak bisa. Jadi tidak bisa disogok, dirayu dan sebagainya. Yakin ini janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang istiqamah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض اللهم عن اربعه الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه الصحابه والقرابه والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين واهدنا ونجنا من القوم المنافقين واهدنا ونجنا من القوم الحاسدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.